Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama kita Perspektif Football Indonesia. Ramadan episode 3 bareng Celin. Ini di kiri gue ada Sam, di kanan gue ada Dimas. Biasanya tengah emang ada si Dungga, tapi ganti-gantian lah ya. Iya, libur dulu. Libur dulu, biasanya Dungga ada Dito. Biasanya juga dari Celin kan Apis, sekarang digantiin oleh Sam. Gitu ya, kita ganti-gantian aja kan. Sam, lo kabar gimana Sam? Udah lama nih kita nggak ketemu nih. Terakhir kita ketemu ngomongin AFF. AFF benar. Udah lama banget itu ya kita AFF udah lewat. Desember ya. Benar. Lu gimana sih kabar? Udah lama gue gak ketemu lu nih sih. Oh, sehat. Alhamdulillah ya, sehat ya. Alhamdulillah. Lu gimana nih? Lu sangat-sangat Ramadan sekali nih. Sangat, soalnya Oh. kemarin kayaknya ada 3 episode gue liat nih gak ada Ramadan-Ramadannya ya. Benar. Pada pakai meja rapi-rapi banget. Rapi banget ya. Formal banget ya. Iya. Udah ada Sam di sini dari Chelsea, gak mungkin kita ngomongin Liverpool atau Manchester United kan. Nah, Betul. Kan. Pasti kita ngomongin Chelsea dan kita tahu di hari Minggu nanti Super Sunday Chelsea bakal lawan Arsenal, Derby London, dua tim besar London dan akan jadi pembuktian siapa yang jadi penguasa London. Sebelum masuk ke materinya, gue mau nanya malu dulu nih, sorry Sam, ketuker lagi. Soalnya tadi ini retake terus salah lagi nih. Emang. Soalnya biasanya bareng Apis soalnya. Kalau Apis kan ganti-gantian sama saya. Sama lagi omongannya. Iya. Sama lagi. Ini gue buka-bukanya jadi retake soalnya. Gue mau mulai dari lo dulu Sam. Ini kan kemarin tim kita nih Chelsea, gue juga jagonya Chelsea gitu kan. Kemarin baru aja ulang tahun ke 120 kan. Dalam perjalanannya itu kan banyak banget momen-momen yang udah dilakukan sama Chelsea kan. Iya. Lu momen-momen yang lo ingat apa aja nih Sam? Sebagai pendukung Chelsea. Banyak sih. Ada yang buruk, ada yang indah. Boleh, gue yang buruk dulu dah. Lu apa? Yang buruk dulu ya. Udah pasti sih Abramovich. Abramovich cabut. Jual cabut itu patah hati sebagian besar fans Chelsea. Benar. Di Abramovich setelah cabut itu jual. Yang baiknya, yang indahnya? Yang indah, kayaknya Chelsea ini ada antara perdebatan sih antara Chelsea juara UCL 11-12 sama 20-21. Oh. Tapi gue prefer 20-21 karena emang di situ Juara Chelsea UCL. juara UCL peringkat di liga terseok-seok gitu kan. Baru ganti pelatih di bulan Januari. Iya, sama-sama. Kasusnya sama ya. Tapi itu yang istimewa karena itu belanjanya jor-joran tuh di musim Iya, panas iya. sebelumnya tuh. Iya sih. Dan lo bayangin di 2021 itu Chelsea juara dengan trio depannya itu Mason Mount, Kai Havertz dan juga Timo Werner. My Prince. Lo bayangin dan Kai sekarang Havertz. yang masih reguler cuma Kai Havertz doang namanya di Arsenal kan dan dua lagi udah nggak tahu kemana. Ya, gue setuju sih kalau misalkan juara gue, tapi kalau gue momen buruknya itu gue ada Frank Lampard yang golin gawang Chelsea sama Chelsea dikalahin sama Arsenal 5-0. Itu gue bete banget. Itu masih fresh. Itu masih fresh banget, itu musim lalu ya. Iya. Musim Terus lalu, Chelsea musim bisa lalu. dibantai 5-0 sama Arsenal tuh, gue kesel banget. Havertz Brace. Havertz Havertz brace. Di situ kayak Havertz langsung selebrasi dia kan. Awalnya nggak mau. Awal malu. Gue boleh deh lu nih sebagai fans luar deh, lo ngeliat Chelsea momen terbaik Chelsea yang lo lihat. Tentu pasti bilang Abramovich sih kalau gua. 2004 berarti ya, 2003 2004 ya. Karena di situ kita ngelihat Chelsea sebagai tim yang mendadak superior. Masih rekor kan 15 gol kebobolan, iya. kebobolan kan dalam satu musim, masih rekor sampai hari ini. Di situ juga gua ada manifestasi andai kan Peter Cech main di Arsenal nih, ya. kemudian 10 tahun kemudian gitu kan. Ya udah, terus kalau yang terburuk sih gua Chelsea tentu dibantai tim gua 6-0 ya. Itu karena gua sama dia mau bertemu di sekolah gua dulu. Iya, udah zaman gue SMA Capek lagi banget. pecah sih itu. Capek banget. Capek Sekolah banget. lah. Gitu zaman sekolah. Jadi itu menurut gua momen paling buruk karena momen buruknya lagi ditambah yang kartu merah salah. Oh Harusnya iya. kan yang kartu Iya. merah kan Chamberlain malah Oh, Giggs. Iya, Kieran Gibbs ya yang kena, inget Itu banget dia. itu. Ya tuh momen-momen Chelsea ulang tahun ya, semoga aja dalam waktu ke depan Chelsea bisa bangkit lagi, bisa juara banyak trofi lagi lah. Amin. 120 tahun itu kan bukan umur yang dikit ya. Gue juga tapi sebagai fans Arsenal gue mengharapkan Chelsea bangkit lagi karena gue ngelihat kalau fans Chelsea itu nggak berisik banget. Iya. Jadi Iya ya sih, udah gitu, betul. jadi ya udah gitu. Iya. Gak kayak ya udah nggak usah Ya, dibahas. Panjang-panjang Susah. urusannya. Jadi kita belum masuk nih masuk materi nih Super Sunday besok kan ya. Ini kan terakhir kali Chelsea menang lawan Arsenal itu pas tuh 2021 kan 4 tahun yang lalu. Itu menang 2-0, Romelu Lukaku baru datang tuh di situ. Iya, debut. Oh iya. Debut. Ya Rob Holding mengejar Lukaku. Banting-banting Banting. Rob Holding sama satu lagi nih gue lupa pairing itu. Gue lupa Socrates. Bukan, Dim. Mustafi. Iya, enggak ada satu Siapa? lagi.
Brazil, nggak ada ya back Brazil. David Luiz dong. Bukan. Aduh, gue lupa deh, lupa. Dua David Luiz udah nggak ada. Ya, Rob Holding sama siapa ntar gue coba cari deh. Oh, Pablo Mari. Pablo Mari, Iya. itu banget tuh ya di Pablo Mari. tabrak sama Lukaku. Brazil apa Italia sih dia? Brazil Kan bener kan? Dibanding-banding ya. Iya di situ momen Chelsea terakhir kena lawan Arsenal. Sisanya tuh dalam 4 tahun terakhir Chelsea nggak pernah menang kan. Udah 6 sampai 7 pertandingan beruntun gitu kan. Chelsea gagal menang. Nah, benar 6 pertandingan beruntun. Nah, sekarang tuh di pertandingan ke-7 ini Chelsea bakal ketemu Arsenal dan bakal main di Emirates lagi. Lu gimana, Fis? Sebagai fans Chelsea nih, Fis. Samuel, sorry sekali lagi. Maaf ya. Ini gak boleh edit tapi ini. Nggak apa. Gak apa-apa ya. Langsung aja. Sam, lu gimana Sam? Sebagai fans Chelsea Sam, ngelihat besok kita lawan Arsenal nih Sam, bisa nggak sih Chelsea ngakhirin tren buruk atau aduh kayak nggak deh? Ngelihat pertandingan terakhir lawan ini patokannya lawan Leicester Leicester. kemarin ya, agak kurang sih, kurang pede. Tapi ya bagaimanapun, gue berharap Chelsea bisa ngasih persaingan lah terutama di lini tengahnya kan kita ada Enzo Caicedo lawan Odegaard gitu. Ya berharap pertarungan di lini tengah tuh kuat lah. Karena kan emang di lini depannya nih sama-sama lagi pincang ya. Iya. Chelsea kehilangan Jackson, ini Havertz juga di sisi Arsenal gitu. Jadi apakah bisa memutuskan rentetan itu? Bisa aja. Lo tapi masih optimis lah, masih yakin dikit-dikit tipis-tipis ya? Ya 5% lah kalau di persen. Udah yakin. Berarti bener ya di dunia itu berputar ya. Soalnya sekarang fans Chelsea ketemu Arsenal udah kayak 5% deh. Kayak masa iya patokannya segitu. Iya, agak sedikit lebih inferior lah dibanding 10 tahun yang lalu ya. Ya kalau dibanding 10 tahun lalu mah masih Iya, kita pede masih banget. Ah. Iya sih, karena kalau misalkan benar sih gue setuju sama Sam, patokan lawan Leicester itu Chelsea juga apa ya, kayaknya dengan gak ada Jackson ini Palmer kayak kurang bersinar gitu sih gue ngeliatnya. Dan juga lini depan Chelsea terlihat amat jelas kurang klinis karena kemarin yang mencetak gol Marc Cucurella ya. Dia yang menjadi pahlawannya. Tapi kalau gue pribadi gue sih masih melihat ada harapan di kubunya Chelsea sih, karena apapun yang terjadi gue sih ngerasa derby London ini spesial sih buat Chelsea. Maksudnya ya biarpun dalam beberapa tahun terakhir ya kita ketemu Arsenal itu selalu kalah ya, tapi gue ngeliat di sini ada peluang karena ada beberapa kelemahan Arsenal yang bisa dimanfaatin Chelsea. Main low block aja sih. Iya main low block ya santai aja. Main low block. Dan gue sih ngeliatnya gue sebenarnya bisa juga nih kalau low block andaikan lo main terbuka tapi rapi disiplin 90 menit gitu. Kayak misalkan ketika Arsenal lawan City, kalau kan Arsenal Liverpool itu kan terbuka banget kan. Ya tapi lo harus rapi. Lo bisa juga main low block seperti kemarin MU lawan Arsenal kan. Ya. Bagaimana MU udah gak usah maksain pressing, tahan aja sabar tunggu Arsenal melakukan kesalahan kan. Bedanya sebenarnya sih gini ya, kalau misalkan lawan Arsenal yang hobi main terbuka dengan Chelsea yang kita lihat di pertemuan pertama itu kan Chelsea mainnya terbuka tapi disiplin menurut gua. Dan dibandingkan sama Pochettino yang musim lalu main terbuka tapi asal-asalan kan 5-0 hasilnya. Berarti ya kalau misalkan mau main terbuka berarti ya mainnya lebih disiplin, karena Arsenal kan suka banget sama pemain tipe permainan yang melawannya main terbuka. Kalau mainnya low block tuh pusing Arsenal. Pasti nggak punya game plan B-nya tuh nggak ada plan B-nya. Gue juga nggak masalah sih kalau kan besok Chelsea low block, karena di beberapa pertandingan tuh gue ngerasanya ketika Arsenal gimana cara melawan low block sebuah tim itu kunci dibuka Saka sih. Iya, karena bukan sekali ada sekarang. Atau kan Martinelli yang bisa yang kadang-kadang tuh dia tuh bisa nusuk ke dalam, ngebongkar lari 1-2. Gue cekan anak SD. Gue cekan nunduk. Martinelli yang dicungkil tuh kalau yang boleh dicungkil gitu. Jogo Bonito nggak sih Martinelli tuh? Jelas Jogo Bonito deh. Jelas. Tapi gue ngeliatnya ada peran Bukayo Saka sama Martinelli ketika buat main low block tuh lumayan penting sih, Dim. Karena kan ya lo kalau misalnya low block gimana cara bongkarnya gitu kan, karena mau nggak mau harus dengan skill individu satu sama lain kan. Iya betul. Tapi ini Dim, ini kan kita tahu ya Chelsea tadi udah disinggung juga sama si Sam nih. Arsenal kan juga di depannya lagi bermasalah, Chelsea juga lagi bermasalah nih. Ini taktiknya gimana Dim? Apa kita bakal main oper-operan terus tengah bakal mati nih gak ada masuk? Karena gue kalau misalkan ngomongin lini depan nih, gue sama Arsenal udah fairly enough karena kemarin banyak pilihan di Januari sebenarnya untuk loan, tapi ternyata katanya sih loan udah tutup ya. Sorry gue potong Dim. Kalau mau itu sayang banget sih gak dapetin. Iya. Gue lebih ke ini sih, coba untuk ngasih gebrakan dengan kayak misalkan kayak Sesko atau enggak Vlahovic. Lu berani tebus mahal di Januari dengan posisinya urgent nih. Lu masih title race, tapi Arsenal nggak berani ngambil resiko itu. Gue nggak bisa nyalain Arteta sih, tapi balik lagi ke manajemen semuanya. Dan sekarang kan main tanpa striker yang kita lihat pasti striker tuh ganti-gantian karena sekarang Martinelli tuh udah masuk lagi ya. Terus Martinelli kadang tuh di plot jadi striker, Trossard di kiri dan kanan di Wanieri.
Sterling sorry gue nggak gitu loh. Our striker from itu Spain, Mikel Merino. Aduh, Mikel Merino. gue skip dulu deh kalau itu gue pengen Calafiori kalau finishing. Calafiori bagus finishingnya. Kan dia tapi 2 gol kan Leicester. Iya. Nah, Leicester dulu kan kita nonton. Oh iya, kita Nah, nonton ya juga situ. Terus gue ngelihat kalau misalkan si Arsenal ini bakal main pasti main terbuka dengan mengandalkan sisi kiri yang diarungi oleh Trossard sih. Karena kalau misalkan Arsenal di kanan atau kita bisa bilang Ranieri kan kanannya itu masih mentah banget ya. Atau Marco Kurela mungkin. Dan kalau misalkan di kiri kan mainnya lebih ke Trossard atau nggak Martinelli. Mereka tinggal switch aja tuh, sama jadi striker, sama jadi AWF gitu, dan nggak mungkin main Sterling gitu karena the best of me itu emang benar-benar nggak kontribusi ya, sampah juga ya ternyata ya. 300.000 pound itu bagi dua sama Chelsea gitu. Jadi gua ngelihat kalau untuk Arsenal nanti permainannya pasti switching antara Martinelli dengan Trossard, terus pemain terbuka. Tapi gua nggak tahu kalau Chelsea mainin low block, ya itu gua rasa Arsenal bakal buntu. Karena Arsenal selalu ketemu tim yang bermain long block atau bermain counter attack, itu pasti Arsenal buntu gitu. Dan Arsenal kan tipikalnya menguasain bola. Ketika lu udah menguasain bola di setengah lapangan atau di sepertiga akhirnya itu kadang Arsenal tuh suka ya gitu deh, gua nggak bisa ngomong apa lagi. Itu suka bingung, suka linglung. Gitu kayak kemarin lawan MU kan sepertiga akhirnya suka ya. Iya, gitu iya, deh. jelek sih. Apa penyelesaiannya sih. Gitu. Jadi final third-nya menurut gua juga patut diperhatiin. Jadi dari gua sih itu aja sih. Gue tadi mau narik sekali nyambungin tadi Sam bilang ketika dia bilang 2 lini tengah kan Caicedo sama Enzo sama Declan Rice sama Partey entah sama Odegaard kan satunya. Ini gue rasa ini paling penting sih. Tapi ada satu pemain dari masing-masing tim yang bakal jadi motornya itu Declan Rice dan juga Enzo. Gue nggak tahu kenapa ya. Apa mungkin karena satu perguruannya? Cara mainnya Arteta sama Enzo Martinez itu mirip-mirip tipis. Iya emang. Karena dari mulai cara build up, terus bagaimana ketika dia udah on the ball gitu ya, nge-inverted terus ngebentuk 3 back di belakang. Gue juga kemarin ngeliat tuh press con-nya Maresca kalau Sanchez buang bola ke depan katanya diganti katanya dia. Katanya diganti ya sama dia. Emang nggak apa-apa gitu harus main dari bawah. Terus juga ini yang kenapa bisa bilang mirip itu bagaimana dia menggunakan pemain nomor 6 disulap bisa menjadi pemain nomor 8 atau nomor 10 di Arsenal Declan Rice, di Chelsea ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez itu beberapa kali jadi kunci serangannya Chelsea atau enggak kunci bagaimana Chelsea bisa memenangkan penyelesaian di lini depan. Misalkan gue ambil contoh ketika lagi lawan Aston Villa, itu Enzo Fernandez menjadi cetak gol. Lawan Spurs, dia memenangkan jumlah pemain di dalam kotak penalti. Dia muncul camping from behind kan, dapat bola rebound dari Palmer, di shoot, comeback lawan Spurs. Begitu juga Declan Rice lah di Arsenal ya beberapa kali lah kemarin lawan MU. Gendong ya. Apalagi kalau Declan Rice tuh buset lini tengah dilahap semua, determinasi tinggi banget. Itu gue ngeliat Declan Rice itu adalah 1 juta yang worth it. Iya, setuju. 100 juta yang worth it sih buat gue karena Arsenal sering banget kesel ya, total 80 juta buat Nicolas Pepe. Iya, itu. Jadi kabar transfer Nicolas Pepe itu di Lille kalau salah. Iya, dari Lille. Betul, dari Lille. Enggak, balik sekarang di Lille lagi deh. Setahu gue enggak tahu bukan di Liga Prancis kayaknya. Udah hilang ya dia. Iya, enggak tahu gue di mana Nicolas Pepe. Gue juga Declan Rice itu tapi gue ngeliatnya tuh agak ini di Alun Kobam tuh ya. Alun Kobam benar sih. Sahabatnya Mas Emal, sahabatnya Mas Emal itu. Bro. Gue tuh kalau ngeliat Declan Rice ini agak sedikit bingung. Gue gimana caranya Arteta bisa ngeliat potensi ini dia buat mainnya determinasi setinggi itu karena ketika lagi di West Ham dia kan dulu double DM, double pivot kan sama Soucek kan. Iya. Ganti-gantian malah yang sering melahap lini tengah itu tuh yang menguasai heat map-nya itu Soucek bukan Declan Rice ya kan. Iya, tapi Arteta bisa ngeliat itu tuh gue akuin Gue juga lihat Arteta gimana ngelihatnya bisa atau enggak gimana kepikirannya seorang Rice yang DM murni bisa ditaruh jadi LCM dengan penetrasi balik mundur. Itu menurut gue juga salah satu gift juga sih buat Arsenal karena Arsenal nggak punya tipikal gelandang seperti itu sebelumnya. Gitu. Karena kan nggak mungkin lo ngandelin Odegaard doang ketika apalagi Odegaard mainnya kayak berak kan terakhir ini gue kesel banget dia lagi nafsu banget main golinnya pokoknya gitu. Jadi gue juga bersyukur sih tadi Rafki bilang dia bisa ditempatin sebagai LCM. Kalau gue suka Declan Rice tuh dari daya jelajahnya ya. Iya. Sebenarnya yang disinggung bisa naik turun bahkan bisa jadi mendadak jadi posisi nomor 10 itu loh belakang striker muncul running from behind, coming from behind bisa dari lini kedua tiba-tiba datang shoot jarak jauh. Kemarin kayak kemarin Højlund tiba-tiba di tackle dari belakang Rice gue kaget bukan Saliba. Makanya kan. Dan juga keuntungannya dan juga kelebihan dari Declan Rice dan juga Enzo ini kan dia punya shooting ya sama-sama punya shooting ya. Enzo punya shooting, Declan Rice juga shooting juga bagus banget. Dan
permainan dari tengah ini lo gimana Pis ngeliat Pis kira-kira siapa yang bakal menangin battle ini? Apa Chelsea ngalah aja deh kasih Arsenal pegang bola? Kayaknya nih Chelsea lebih ke menunggu sih, menunggu apa bola dari Arsenal ya. Karena emang Chelsea ini alhamdulillahnya Chelsea diberkahi oleh wing-wing yang kenceng. Iya sih. Ada Pedro Neto, Sama Madueke. Madueke cedera, masih cedera. Cedera. Tapi ada Jadon Sancho yang suka goreng-goreng sendiri tapi Siapa lumayan. tuh yang mirip Bukayo Saka? Tyreek George. George. Tapi ya Tyreek George paling super sub lah di akhir-akhir pertandingan. Itu apalagi yang paling gua highlight ya itu permainan Pedro Neto ya. Di false nine tuh lumayan kerja keras banget, dia work rate-nya tinggi banget, bahkan press-nya tuh waktu lawan Leicester benar-benar bagus dan banget. tuh lawan Leicester itu ketika dia nge-press itu dia akhir-akhir pertandingan 80-an tapi dia masih full. Tuh, berarti- Kepala udah dibalut. Tuh kalau di bio IG-nya Pedro Neto football enthusiast tuh. Iya. Football enthusiast. Kalau enggak work rate entusias. Iya. Terus kalau nggak ini hard work and dedication. Iya. Pulang ke Pedro Neto tuh kelas semua tuh. Tapi lo gimana Sam ngelihat lini depannya Chelsea nih Sam? Kan kita lihat ya kemarin Nkunku dicoba di kiri, dia kan ditukar-tukar terus tuh ya. Sancho ditaruh kanan. Kalau lo sendiri idealnya tuh 4 Chelsea depan tuh gimana? Karena kan kalau belakang double pivot kan udah pasti Enzo sama Caicedo kan. Sepertinya masih sama ya, Palmer tetap di belakang striker, di sebelah kiri ada Sancho. Jujur Kunku itu masih kurang di wing. Gue masih nggak menemukan esensinya dari Kunku gitu loh. Kayak masih belum, selama di Chelsea ini kayak belum lepas gitu. Jadi prefer Sancho. Di kiri bisa bisa Tyreek George. Kalau misalnya mau bertaruh juga, karena emang krisis juga kan. Prefer di striker tuh Pedro Neto. Emang ini orang versatile banget ya. Gue juga sih sama Pedro Neto sih, gue juga suka sama cara mainnya dia. Ya gue sih juga berharap biarpun kita gak ada striker ya Chelsea, tapi bisa terus nge-adjust. Dim, gue masuk nih Dim, salah satu keunggulannya Arsenal yang bahkan lebih berbahaya dibanding penalti, yaitu set piece ya. Iya. Tapi kenapa nih Dim, set piece-nya Arsenal akhir-akhir ini agak sedikit menurun nih Dim? Apa udah mulai kebaca apa gimana? Sudah dibaca oleh klub-klub kayak lawan Arsenal, berarti harus utamanya adalah latihan set piece. Contoh misalnya lawan Brighton. Itu pemain Brighton berani loh dia ngegantung 3 pemain di lini tengah ketika Arsenal set piece untuk mengejar counter attack. Otomatis kan lawan Arsenal kan 3 juga di belakang. Kurang kan berarti daya gendornya di depan kan. Di situ. Mungkin di situ juga orang-orang atau enggak pelatih-pelatih pada belajar dengan cara counternya dari si Brighton ketika berhasil nge-counter Arsenal atau enggak mati set piece Arsenal. Di Champions Arsenal mati set piece-nya gara-gara Inter pertama kali gitu. Jadi gua untuk sekarang sebenarnya set piece udah gak terlalu berharap untuk bisa gol malah gue. Jadi gue lebih prefer untuk gol kayak kemarin tuh Rice pas gol lawan MU kan itu mereka balik lagi kan golnya kombinasi. Itu sebenarnya gue kangenin dari Arsenal, kayak ini baru nih tim yang gue banggakan ya kayak gini mainnya kayak gitu, malah gue lebih kayak gitu sih. Berarti lo udah nggak set piece again, oleh udah nggak gitu lagi lah Arsenal tuh ya. Nah, Tapi gue setuju sih karena tapi kalau udah deadlock nggak apa ya, wajar itu. Iya, Gue ngertiin kalau emang udah deadlock gitu ya udah. gue tuh sebenarnya tuh yang gue suka dari Arsenal tuh selain polanya ya, tapi yang ngasih umpan-umpannya sih Declan Rice dan juga karena Bukayo Saka kan dulu kan. Bukayo Saka cedera kan berarti Odegaard ya satu lagi. Sekarang kalau nggak Odegaard, Wanieri, karena Odegaard biasanya ngegantung di tengah untuk bola rebound. Kalau nggak di kiri itu udah pasti dikunci sama Rice. Declan Rice itu umpan bagus Rice, banget sih. udah pasti Declan Rice. Dan Tadi dia- itu nggak siapa yang umpan? Martinelli. Si nyampe. Martinelli. Si nyampe. Pis, ini kan kita kan lagi Samuel 3 kali ya. Counter. Count. misalkan ini buat editor, buat siapa ya? Buat Adam. Ntar kalau setelah gue ngomong Pis, translate-nya langsung ganti jadi Maksudnya Sam Sam gitu. Sam gitu aja deh, gue salah mulu. Sam ini kan Palmer kita akhir-akhir ini dia lagi dikritik ya. Iya. Yang kita tahu lah di musim lalu Palmer betapa ngegendongnya dia di Chelsea ya. Dan bahkan ada yang bilang kalau Chelsea nggak ngedatengin Palmer musim lalu itu Chelsea berada di peringkat 14 dengan kontribusi yang dilakuin. Lu gimana Sam ngeliat Palmer akhir-akhir ini apa sih yang bikin dia jadi underperform? Sebenarnya dari awal musim juga ekspektasi gue ke Palmer juga nggak terlalu gimana-gimana ya, karena udah kedatangan pemain baru, ada Jadon Sancho, Neto, dan masih ada Kunku juga gitu, ada Madueke. Jadi kayak sepertinya Palmer FC tidak terjadi di musim ini ya. Udah nggak kayak musim lalu. Perannya Palmer juga sekarang di era Maresca lebih deep, lebih
ke dalam ke belakang, bahkan membantu Enzo sama Caicedo build up gitu. Ya. Jadi karena itu mungkin kontribusinya kurang gitu. Dan mungkin masalah mental juga gue lihat Palmer ini masih kurang ya. Tampak turun setelah apalagi gagal penalti kemarin lawan Leicester. Iya sih. Gue berharap Palmer please bounce back ya lawan Arsenal. Jangan terlalu berlarut-larut lah. Tahu Dong, kalau larut-larut lah, terus pusingin Ya, terus kenapa udah jangan. gagal. Gitu. jangan. Koleksi terus, Aduh. Palmer please, koleksi terus. Ya jadi gue berharap Palmer bisa bounce back di sisa musim ini. Ya gak usah balik kayak performa musim lalu lah. Paling nggak bisa membantu rekan-rekan setimnya. Gue setuju karena gue juga ngeliatnya sih Palmer mulai menurun sih jujur-jujuran aja ya. Pertama ketika kasus Mikhailo Mudryk udah nggak ada dan juga Jackson kehilangan karena suka atau nggak suka Palmer itu dia tuh sering kan ngasih terupas kan yang bolanya itu yang pelari kan dan itu tuh cocoknya di Mudryk dan juga Pedro TikToknya Neto. Jackson emang TikToknya. Dan kalau misalkan Sancho itu tipenya bukannya nggak lari tapi dia tuh ngedribbling, one two link up tuh Sancho tuh oke tuh. Ya. Dan suka atau nggak suka lagi kita sama Nicholas Jackson ini pemain emang ketika lagi main kita hina-hina tapi ketika dia nggak ada kita rindukan gitu kan. Suka atau nggak suka sama Nicholas Jackson dan betapa banyak peluang dibuang sampai detik ini duet Palmer dan juga Jackson menjadi duet paling involvement goals assist paling tinggi di Premier League 13 gol. Berarti fans Chelsea itu sama Nicholas Jackson itu ini ya love hate relationship. Iya. Toxic emang hubungan Toxic. kita. Hubungan kita toxic banget deh. Toxic kita sama Jackson ini. Karena emang bingung kalau misalkan ngeliatin Jackson tuh dan satu lagi di musim ini tuh si kalau Palmer tuh bikin 35 change terakhir sebelum ada perform itu 35 change tertinggi. Wah. Di bawahnya tadi mau salah di 30 sampai 20-an. Dan dia ngasih paling banyak tuh ke Nicholas Jackson sampai 9 sampai 10-an. Yang jadi gol cuma 2. Udah paham kan di mana masalahnya kan? Itu berarti ini ya. Ada chance itu ada create-nya ada dah. Kesempatan tuh. Ketika Jackson ini nggak ada, artinya tuh ada sebuah potensi Palmer tuh yang nggak keluar akhirnya. Oh, oke, Create yang ini nih yang nggak keluar, passing-passingnya yang nggak keluar karena Neto ini mungkin karena nggak terbiasa di posisi pasan dia tuh bagus ketika untuk keluar dan sebagainya tapi untuk membuka ruang di depan itu sedikit kebingungan. Oh berarti ketika Palmer udah duet sama Jackson lagi lu bakal berkata ini yang gue maksud kayak gini maksudnya. Dennis Bergkamp angry ini. Dennis Bergkamp angry ini. Next gen-nya ini. Kalau enggak ini Hong-Min-Son sama Harry Kane. Iya. Nah tapi ya gue juga kita nggak tahu nih kalau gue pribadi ya gue bakal ngeliat game ini bakal pasif sih jujur-jujuran aja. Gue nggak akan ngeliat pertandingan terbuka, keduanya pasti bakal main safety. Pertama Chelsea akan safety menjaga biar mereka tetap berada di zona 4 besar. Arsenal bakal pasif karena mereka nggak punya lini depan. Iya. Jujur bakal banyak muter-muter. Kalau kalah maka misalnya fokus Champions soalnya. Beda. Oke. Nice reason. Nice reason. Gue ngeliatnya kayak gitu bakalan pasif gitu. Jadi gue mungkin ngerasa skornya ini ya paling 0-0 atau 1-0. Pasif lah. Ya, lo di babak pertama akan sedikit serangan. Lo gimana ngeliat pertandingan ini nanti besok? Dari secara taktik atau teknis? Maunya gue greget tapi Arsenal menang 3-2 gue maunya. Oh, lo mau seru ya? Mau yang seru karena pertandingan terakhir di Stamford Bridge menurut gue seru tapi golnya dikit. Iya. Gitu. Mungkin kalau golnya Havertz waktu itu gak dianulir mungkin jadi temponya jadi lebih cepat ya. Iya, lebih dapat gitu tempo permainannya. Cuman kalau nanti gue pengen 3-2. Karena Arsenal kan sekarang lagi fokus Champions ya sama Tetlares ya. Tetlares 15 poin dia. Oh, iya. Masih Tetlares juga 15 poin itu. Bro, ingat gak kata-katanya Mancini kepada Ferguson tahun 2012-13? Udahlah MU juara. Ujung-ujungnya tetap City juga. Oh, masih ada Ini harapan. tinggal main gamesnya aja gimana. Sampai tahu abis kekalahan Liverpool PSG pemainnya pada Draw. Lu tau gak sih sebenarnya gue pede-pede aja. Iya, Gue yakin orang gue. yang nonton di komen ini apaan sih orang yang pakai sarung itu gila ya. Gak, realistik gue Champions League aja fokus sekarang. Oke. Lo sih gimana sih ngeliat pertandingan besok nih? Seminggu. Kalau dari skor kayaknya bakal tipis 0-1. Madueke penyelamat. Madueke janganlah. Neto. Palmer penyelamat penalti menit 90+2. Waduh. Gila sih itu drama. Tiba-tiba Sancho dilanggar oleh Calafiori. Ini detail banget ya gue kayaknya. Gak apa-apa bagus. Siapa tahu Ini kalau gimana kejadian. kejadian. Di menit berapa tuh? 90+2. Kalau kejadian jadiin klik. Gue jadiin klik di taruh diri langsung kita pin. Langsung. 0-1 pokoknya. Kita bikin publik Arsenal merana di Emirates setelah kelas. terakhir. Setuju. Setelah 2021 ya. 2021 ya. Gue tapi ngerasa kalau Chelsea mau menang, cari gol cepat bertahan sampai 90 menit. Udah.
Sampai situ aja. Oke, kita tinggalkan Super Sunday besok, apapun hasilnya kita nanti aja. Kita langsung geser ke kabar dari dalam negeri, dari diaspora kita, dari timnas Indonesia. Ini kemarin udah diumumin ya, Garuda Calling, udah dirilis sama Instagramnya timnas Indonesia juga Iya, kan. walaupun masih profesional squad ya. Iya, Iya. iya. Nanti endingnya disaring jadi berapa sih, Dim? Tetap katanya informasi tetap 30 pemain dibawa ke Australia dan ke Indonesia di GBK. Nggak ada yang dicoret. Jadi 30-30-nya bakal dimaksimalin sama Kak Patrick, sama Mas Alex, sama Bang Denny. Sorry kepotong. Ini 30 berarti dalam artian ditambah Emil, Ya. Ben James sama si Joy. Joy Joy Pelpesi ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi nanti walaupun masih profesional squad, teman nanti mungkin di DSP-nya ya, kan 23 pemain ya. Itu bakal ditentuin nanti paling H-2, biasanya sih H-1 lah. Oke. Dipastiin siapa nih DSP-nya gitu. Tapi yang menarik ya namanya juga kan pemain ada banyak ya, pasti ada Ya. pro kontra, ada perdebatan. Lo sendiri lo ada nggak sih yang nama kayak kayaknya ini lebih layak deh. Ini bukan berarti pemainnya jelek, kita Ya, maksudnya kan kita kan oke. ngebandingin ini lebih layak deh, ini lebih layak. Lo ada nggak sih? Gue lebih kayak mempertanyakan Kluivert memanggil Hoki Caraka sih. Hoki Ah. Caraka. Hoki Caraka karena secara klasmen di klubnya udah kurang, secara menit bermain juga kurang di klub. Hoki Caraka tuh timnya mana sih sekarang? PSS PSS Sleman. PSS Sleman sekarang di peringkat berapa di Liga 1? Di 17 ya? Kalau yang PSIS tuh Sananta ya? Persis. Persis, sorry. Sananta Persis Sananta. Betul. Di PSS Sleman sekarang udah terjerembab di dasar klasmen ya Liga 1 dan tidak ada yang tahu tiba-tiba Hoki Caraka masuk. Sesuai nama ya? Iya, hoki banget nih. Ah. Hoki Caraka dia bisa masuk timnas Garuda gitu. Tapi kalau yang layak menurut gua Asnawi sih. Gimana dia di Thailand mainnya, bahkan dia ngacak-ngacak pertahanan Persib Bandung waktu lawan Persib Oh, di iya. Di ACL itu ya? Gitu. Gue juga di Asnawi itu di Port itu dia juga beberapa kali masuk team of the week-nya Iya. Liga Thailand kan. Sama dia half team decision-nya Port. Oh iya, dia Asnawi masuk. pantesan diperpanjang dia kemarin. Pantes. Iya. Ya sih, lo ada lagi nggak selain Asnawi atau ada lagi nggak selainnya menurut lo nggak lain selain hoki? Bisa Witan Sulaiman. Oh, Witan ya. Udah dia secara pengalaman juga di timnas banyak ya. Mungkin karena saingannya sekarang udah Eliano Reinders, Iya. Murat Mangun, Susah sih, oleh susah. Roman ini juga susah ya. Lebih make sense emang masukin Egi ke squad Garuda. Egi make sense itu, Egi masuk, Septian juga masuk, ada beberapa Septian nama debutan ya. Septian Bagaskara gue kemarin cuma ngeliat klip-klipnya doang, berapa golnya di Dewa United. Walaupun gue nggak pernah nonton dia secara full time, karena kan Dewa United kan si Alex Martin ya, strikernya yang gue tahu ya, asing. Jadi gue nonton beberapa cuplikan gol Septian Bagaskara ini tipikal pemain yang bisa buka ruang di kotak penalti. Jadi ketika dia di kotak penalti, dia bisa memanfaatkan momentum itu. Karena kan selama ini kan timnas Indonesia kan masalah gol ya, yang dijadi permasalahan utama yaitu mencetak gol, yaitu strikernya nggak ada. Mungkin Septian Bagaskara bisa jadi salah satu jawaban yang unexpected juga bagi fansnya gitu. Jadi gue harap Septian Bagaskara bisa melakukan hal itu di timnas Indonesia juga seperti dia di Dewa United, karena banyak yang bilang dia super sub sih. Gue juga kalau pemain Septian ini kayak dulu Malik Rizaldi masuk hype-nya gitu kayak Ya. kayak maksudnya nggak masuk radar, tiba-tiba pas masuk dia ngebuktiin gitu kan pas lagi si Malik lawan Bahrain itu kan yang improve banget itu kan. Bagus. lumayan. Kalau lu siapa di pemain yang anjir menurut gue nih kayak kurang sih. Jujur banget ya, gue jujur banget ini. Dan sampai misalnya siapa yang lo ganti gitu. Oke, ini kalau gue jujur banget dari dalam hati gue terdalam, dan gue yang benar-benar ngelihat secara menit bermain, karena kan Patrick Kluivert Ya. pertama kan menjanjikan soal menit bermain. Statement itu jelas Statement dari- itu kan jelas dan di bold gitu. Iya. Dan pemain yang gue pertanyakan kenapa masih dipanggil, yaitu pertama Nathan. Itu benar-benar gue pertanyakan kenapa lu masih dipanggil. Ya, oke lah, dengan alasan dia berapa kali main di U21. Sekarang kan yang mau kita hadapin kan match-nya bukan U21, bukan kelompok umur, tapi tim senior. Walaupun gue udah sebenarnya ngomong ini udah siap-siap bakal dihajar Ya, sih. hati-hati ya. Klip gue bakal dipotong-potong terserah deh. Sama Ultras Nathan. Iya, Ultras whatever lah. Itu kedua adalah gua mempertanyakan panggilan Hoki Caraka sama kayak lo, Hoki Caraka, karena gua ngeliat Hoki Caraka bukan sebagai nilai tambah di PSS Sleman. Karena kalau misalkan pemain sebagai nilai tambah itu harusnya bisa berimpact kepada klubnya yang saat ini sedang berjuang di zona degradasi. Tapi yang faktanya ya nggak seperti itu. Gitu. Terus yang ketiga, gua adalah sebenarnya gue simpatin nama. Kenapa simpatin nama? Karena satu, kita LB udah manggil 3 pertama. Calvin Verdong, simpatin nama Arhan. Lalu kemarin sumpah Jin James. Jadi menurut gua kayaknya untuk pemanggilan ini
lebih dialokasin aja deh ke posisi yang lain. Karena kita tipis banget di DMF atau nggak DM. Yes, Itu sisa Joey Pelipesi, Tom Hai, Ivan Jenner, Nathan sama si Marcelino sama Ricky Camboya. Berarti cuma 6. Jadi menurut gua kayaknya kalau untuk di back itu terlalu boros deh. Lebih enak dialokasiin ke gelandang tengah gitu. Kalau misalkan gua yang terakhir ya, nama terakhir adalah mungkin juga mungkin debatable menurut gua, Rafael Strike. Tapi kita nggak punya pilihan lain selain Rafael Strike. Jadi mau nggak mau Emang harus dia. harus dia gitu. Kalau ditanyain kok Marcelino kan juga nggak pernah main, tapi dia perform di pertandingan terakhir. Betul. Jadi menurut gua 3,5 nama lah ya. Jadi karena gua anggapnya Rafael Strike ini debatable aja gitu. Kita mau nggak mau harus manggil dia karena kita nggak punya stok lain yang menurut gua yang mendekati Rafael Strike gitu. Tapi ya udahlah. Cuman kalau misalkan yang harusnya layak dipanggil untuk dicoba, gua prefer ke apa namanya? Oh sorry, satu lagi yang nggak layak dipanggil menurut gua. Sorry ya fans Persija, Ferrari gua. Ferrari, gua ada 5 pemain. Jadi Ferrari, Shane Batinama, Nathan, Hoki Caraka, sama ya Rafael Strike debatable lah karena kita juga udah nggak punya opsi lain, tapi Rafael Strike gue itu lah 4 nama lah jadinya gua gitu. Tapi kalau untuk harusnya siapa nih yang dipanggil? Harusnya si A, si B. Misalkan kita jadi kaum menang mending ya. Gua nggak ada sih, mungkin Asnawi ya. Asnawi sih gua karena kalau Witan menurut gua menit bermain juga kurang sih di Persija. Iya, di Persija kalau kita kurang ngomong dia. menit bermain ya. Betul. Gitu. Jadi ya sorry to say untuk Muhammad Ferrari, Nathan, Shane Patinama sama Hafna masuk ke sini gue lupa. Itu pasti masuk. Yang gue sayang malah akan Bagot sih. Tapi akan Bagot gue bisa ngerti sih kenapa, karena dia usia 22 tahun, dia butuh settle karirnya, dan dia di Blackpool kayaknya nggak dipermanenin. Ketika dia nggak dipermanenin sama Blackpool, kemungkinan dia dilepas sama Ipswich. Dilema kan? Gitu loh. Gue mau penuhin panggilan gue ke timnas bisa aja gitu, karena menit bermain gue cukup di Blackpool. Tapi di Blackpool gue belum tentu dipermanenin karena kontrak gue akan habis nanti di musim panas sama Ipswich. Gue bisa luntang-lantung nih. Jadi mungkin kalau gue pribadi make sense kalau Bagot memikirkan karirnya dulu di klub. Jadi maksudnya gimana yang kalau Bagot tim? Jadi kalau Bagot itu dia mengutamakan karir di klub dulu katanya. Jadi dia kan tapi kan libur juga kan itu. Oh enggak, Skybet League One enggak. Championship doang liburnya. Oh Liga Skybet Championship itu doang ya? Championship doang. Kalau League One, League 2 tuh masih main, ada namanya Bristol Motors Trophy. Tahu. Itu mereka masih main. Itu berkata kayak Carabao Cup-nya Liga 1 Liga EFL kan? EFL itu ya. Oh betul, iya. itu. Jadi gua kalau Bagot mungkin alasannya make sense karena itu untuk diri gue pribadi, untuk karir ya. Kan gua nggak cuman nggak mungkin gue seumur itu gue free agent tapi main di timnas gak masuk akal. Ngerti. Gitu. Kalau gue sepakat sih ada beberapa nama yang gue sepakat dari berdua. Gue sepakat sama Hoki Caraka ya buat di depannya. Tapi gue lebih sepakat Muhammad Ferrari sih karena jangankan Muhammad Ferrari. Kita sempat ngobrol waktu itu, wah ini Rizky Ridho ini permainan lagi under perform. Karena kan kita Persija banget kan. Wah Rizky Ridho lagi under perform banget, bisa nggak dipanggil nih. Apalagi kan ngelihat pool center back kita yang melimpah ya. Ini bisa Rizky. Bisa-bisa aja ada nama Muhammad Ferrari gitu. Muhammad Ferrari bagus, tapi buat dibandingin sama ini not good enough aja buat performa sekarang, dia bagus. Gitu. Terus gue kalau misalkan yang bisa pengen masuk, gue pengen sebenarnya Bagot sih Dim. Iya. Kenapa gue bagus? Karena lawan kita Australia nih besok nih. Iya. Lo tau lah fisikal mereka kayak gimana. Beruntung kita shooter nggak main kan. Betul juga banyak juga Australia yang cedera. Irakunda gitu-gitu tuh banyak yang. Iya. Cameron Burgess kemarin cedera ya di Ipswich ya. Terus maksud gue tuh kan mereka fisikal banget dan mereka tuh set piece mereka tuh ngeri loh. Jujur gue tuh ngeri ketika lagi bola-bola atasnya Bagot kan tinggi kan. Jadi bisa ngebantu gitu. Tapi gue dengar alasan dari lo, gue semakin yakin sih, oh ya udahlah. Kita ngerti lah. Kita juga masih ada Mes, masih ada Kevin Dix kan. Tapi lagi rame juga nih. Nggak ada pemain Persib Bandung kan yang masuk kan. Oh iya. Gimana komentar lo pada dulu? Lu gimana sih? Nggak ada pemain Persib. Karena kan suka atau nggak suka dia sekarang ada di puncak klasemen dan jaraknya tuh sekarang berarti udah berapa tuh kemarin? Dewa kalah ya sama. Dewa kalah kemarin. 8 ya, 8 atau 10 kali ya. Persib remontada kemarin comeback. Remontada comeback ya benar. Kemarin berarti tuh jarak jadi 7 poin. 7 poin. Jadi Persebaya sekarang ngegeser Dewa United ya. Tapi kalau gue ngeliat Persib sorry to say juga ya, maksud gue Persib kan juga banyak main asingnya. Iya. Asingnya sih yang bagus. Jadi kalau misalkan paling mau dipanggil menurut gue sih Beckham Putra sih yang gue. Iya, Beckham Putra paling. Kalau gue sih ngeliatnya gitu ya. Lagi pula lokalnya agak Irianto kalau nggak salah cedera ya. Iya, Nah, gini, Mark Klok juga. Soalnya yang gue baca dikit ya perdebatannya itu kan yang pengen kan si siapa nih si Edo, kalau nggak si kalau nggak ada Malis kan. Tapi posisi itu kan Edo kan bek kiri. Bek kiri. Edo Febriansyah itu kan bek kiri. Nah, dia kan udah ada yang tadi orang Saint Patinama aja kita berdebat ya kan.
Edo gue rasa sulit buat geser Kevin Bedong atau enggak Arhan kayaknya lagi bagus. Iya. Terus juga si Henen bek kanan, udah Sandy Walsh di Yokohama starter banget kan. Iya. Baru kemarin Asnawi aja nggak masuk itu di porter bagus kan. Belum lagi ke Kevin 8 Dix. Kevin Dix. Belum kemarin bawa Yokohama ke quarter final Iya, ya. quarter final Champions League Asia kan. Iya. Wah, Ya yang paling make sense Beckham sih emang buat di depan kan. Gue Iya. juga nggak, menurut gue Beckham layak juga sih boleh itu dibuat dipanggil sih. karena dia juga versatile bisa di belakang Dan striker. konsisten. Dan bisa kanan kiri, bagus sih. sayang. Ya menurut gue yang like Beckham sih setuju. Beckham putra sih. Berarti kalau misalnya Persib kita belakang kita memahami ya. Iya. Kita memahami kenapa mereka nggak dipanggil, tapi kalau di depan kita sepakat Beckham sebenarnya Layak bisa untuk dipanggil sih. layak. Gue Beckham bagus sih. Yang gue suka dari Beckham selebrasi Cole Palmer kan. Iya. Ya walaupun Oh pantesan Palmer nggak golin ini takut didenda. Nah. Cari selebrasi lain. Itu udah hak cipta Palmer tapi ternyata Oh, iya. ya. Baru tahu gue. Gak tahu. Mungkin ini kali kalau yang begini bawah dikit nggak kena kali. Oh, iya. Terus tadi udah ya ada kita juga udah bahas sedikit ya. Nama-nama baru tadi kayak Septian Septian Bagas Bagas, terus juga ada kiper berarti ada Hernando, Martin Pas satu lagi. Ambil Nadeo. sama Nadio. Oh mana? Oh Nadio masuk lagi sih Kepa Nadio itu masuk ya. lagi. Ya, karena ini 3 pemain ini sebenarnya jujur-jujuran aja ya. Gue paling kaget itu adalah Joy Pelupesi. Gue Dean James mungkin karena main di Go Ahead Eagles jadi gue nggak terlalu. Dia lagi goer juga katakan Dean James itu di go ahead. Iya, dia starter tapi gue belum terlalu ngikutin seperti gue ngikutin Joy Pelupesi. Karena kalau Joy Pelupesi itu udah lama senior, Iya. terus dia malang melintang main di Eredivisie, di Akademi Twente, terus dia sempat kapten di 2 klub berbeda di Groningen sama di Heracles Almelo. Jadi gue lebih tahu sama dia pernah main di Sheffield Wednesday. Gue tahu Pelupesi itu, nama Pelupesi itu jadi kayak dia pemain Indonesia nih, ya ampun. Iya. 2017 zaman-zamannya gue masih main main FIFA nih. Iya. Itu kan Joy Pelupesi, wah rame ya. rame nih orang Indonesia nih gitu, keturunan Indonesia gitu. Tapi gue kaget aja baru diproses berapa tahun kemudian, udah 8 tahun mungkin, 8-7 tahun kemudian udah Di diproses. usianya yang udah itu. Tapi yang gue lihat 31 ya berarti sih. permainannya matang sih. Joy Pelupesi itu tipikal pemain yang matang untuk ditaruh jadi jangkar atau DMF ya gitu. Dan nanti juga sama Tom Haye sih gue penasaran sih, karena Tom Haye ini kan secara nggak langsung mainnya kan lebih pasif untuk ke depan kan, dibandingkan Joy Pelupesi mainnya lebih bertahan. Tapi kalau gue rasa nih gue rasa nih nanti si Alex Pastoran nih ngomong dia kayak mau main 4-3-3 kan. Ya. Tapi gue ngerasa dia bakal 4-3-3 tapi bakal double pivot nih. Gue ngerasa si Joy Pelupesi kalau nggak naruh kayak Phoenix kalau nggak Messi di situ sih. Kalau gue Messi Hurst udah, kalau yang gue lihat dia kan murni CB, paling Hubner sih yang memungkinkan. Iya, atau jadi- nggak karena Pernah. suka atau nggak suka tuh belakang kita melimpah ini kalau lo nggak mau 3 back ya lo mau ngomong naruh di DM. Makanya tadi gue bilang kan harusnya dialokasin ke posisi yang lain tuh, yang lebih kita kurangnya di mana, yaitu ya posisi gelandang. Menurut gue kita kurang banget. Tapi Hubner itu emang kayaknya mending ditaruh di Tengah ya? DM. Tengah Karena emang tengah Piala gitu. Asia 2024 Oh dia iya, dimainin iya, di benar, DM. benar. Lawan Irak, Baru ingat benar. gua, baru ingat gua. Lawan Duet Irak, sama Jenner kan. benar, dia lawan Irak karena kan Bagot CB, LCB-nya Bagot kan 352 kan Indonesia mainnya ya. Jody Amat ya. Ya, Jody Amat. DMF-nya sih itu Jenner sama Jenner sama Ya Hafner. boleh. Benar, baru Maksud ingat gue gue. kan kalau emang Alex Pastor dan Pak Patrick nggak mau main 3 back ya lu baru main 4 back tapi back lu tuh bisa taruh DM. Tadi Iya, kan ada nama. dialokasin ke tempat yang lain. Joy Pelupesi biarpun sekarang di divisi 2 Belgia tapi kualitasnya masih oke nih, Me. Masih oke, gue terakhir kemarin nonton di 2 pertandingan Joy Pelupesi untuk secara akurat pas, long pass, untuk dia ngasih key pass atau ke dia bola ke depan itu Joy Pelupesi masih bagus. Untuk bertahan, untuk dia transisi dari bertahan ke menyerangnya masih bagus. Cuman mungkin dari dulu permasalahan adalah satu sih Joy Pelupesi yang banyak dikutip adalah masalah fisik. Dia katanya sih agak susah untuk main 90 menit. Stamina ya. Stamina gitu. Tapi untuk masalah duel, untuk mana ada yang kocak banget. Ini Joy Pelupesi masa dia berkarir udah 14 tahun apa berapa tahun gitu ngomongnya. Masa golnya cuma 9? Ya. Dia kan Ya, DNF kocak. Obi Mikel tuh golnya cuma 1 sampai 2 di Chelsea lo bayangin 8 tahun kalau main di Chelsea itu John Obi Mikel. Carragher aja anaknya sekarang mau geser gol bapaknya Carragher. Carragher aja banyakan gol Bunuh diri. John Obi Mikel tuh yang posisi sama tuh cuma 1-2 gol anjir. Ya, minimal Makanya lihat gue- posisi lah. Iya, sama Emil Aldiero sih gua salut sih akhirnya Iya, iya. Emil milih Indonesia setelah sekian lama. Tapi itu jadi perdebatan juga tuh. Karena kan kita lihat dari masa lalunya Iya. yang ada video viral waktu itu kan. Ya. Kalau gua opini pribadi
men itu opini bapaknya yang nggak diliput media secara resmi. Ini yang cuma lagi nongkrong nih, Ki, coba nih. Lu gue videoin ya. Terus gitu. Terus lu lagi ngoceh-ngoceh gitu. Obrolan warkop gitu Obrolan warkop, ya udah cuma dan juga mengingat kalau pada saat tahun itu berarti tahun 2010-an kan? Iya, udah. Iya, dan tuh make sense. Make sense. Kalau lu sebagai seorang Make sense, bapak melihat ke anak ya make sense. Dan umur Emil saat itu masih 21 tahun. Ya. Dan dia salah masih satu ada chance untuk ke masuk timnas Itali. Karena kan Buffon mau pensiun kan. Iya. Pensiun. Kan Tuh. tadinya kan si Audero itu kan Emil kan mau gantiin Onana awalnya di loan kan makanya. Tapi mungkin karena masalah ya masalah mungkin showstopper atau segala macam masih kurang, Audero akhirnya makanya beli Jan Sommer. Jadi Jan Sommer mungkin di back Emil mungkin jadi backup Jan Sommer untuk memperkenalkan gini loh Liga Italia nih gitu loh. Lu jadi kiper di Liga Italia seperti ini. Mungkin gitu. Dan sekarang malah Emil jadi kiper ketiga karena Josep Martinez datang juga kan dari Iya. Genoa kan. Dan sekarang kan di Palermo jadi pilihan utama dan belum pernah kalah Palermo. Oke sih. Lu gimana sih? Optimis gak nih sih ngeliat squad yang ada buat kita dapetin poin nanti ini di bulan Maret? Lawan kita kan berarti Australia away sama home Bahrain kan? Ya. Betul. Lumayan optimis sih, tapi untuk Australia optimis ya curi poin sih, berharap curi poin karena itu kan di kandang. Oh, yang penting gak kalah ya. Nggak penting nggak Yang penting nggak kalah. kalah. Walaupun kita nggak mau meremehkan, terakhir kita meremehkan lawan tuh kejadian lawan Cina. Iya Aduh, sih. iya lagi. Terakhir kita meremehkan lawan ya, jadi kita nggak mau meremehkan lawan juga. Jujur, gue Bahrain juga ngeremehin sih, sorry Iya, banget. iya juga sih, Bahrain juga juga. ngeremehin tadinya pas pertemuan pertama. Dan takutnya apa? Australia nih, ini Australia udah sering banget Langganan ya? Piala Dunia, pasti ada aja deh apa permainannya, mentalitas. mentalitasnya dan perlu ketenangan sih karena ini kan main di kandang lawan. Iya. Walaupun secara iklim nggak Sama beda aja, jauh beda ya jauh. sama pemain diaspora. Mungkin bisa harinya aja lebih duluan. Iya. Bisa berharap ya curi poin di Australia dan menang di GBK sih. Oke, berarti lo minimal 4 lah ya. Iya, 4. Lu gimana nih ngeliat besok? Gue sebenarnya nggak meremehkan Australia. Wah, ya kali kita ngeremehin Australia coy. Gitu, tapi gua Ya tapi kan maksudnya dengan banyak Squad. beberapa pemain kuncinya yang cedera tuh nguntungin kita ditambah kan. kita juga nambah pemain. Iya. Gitu. Jadi gua jujur aja sih sebagai fans menginginkan poin penuh di Australia, entah 1-0 whatever, karena balik lagi ke omongan Rafki waktu itu gue setuju, lu kalau di negara masa main cantik. Iya, Karena itu menang. emang. Iya. Karena Yang penting pilihannya do or die gitu. Maksudnya go big or go home. Lu gak punya pilihan lain. Iya. Gitu. Jadi gue mikir yang penting menang deh. Gitu. Tapi kalau enggak ya 1 poin, jangan sampai kehilangan poin. Betul. Gitu. Dan kalau Bahrain wah telak harus dia poin. Harus balas dendam, misi balas dendam gitu. Iya, itu, mesti balas kayaknya dendam. itu kayaknya apa ya, kayak membara banget sih kalau Membara Bahrain. banget. Tapi kalau aneh kan gue ngerasa kita dapat 6 poin nih. Maksudnya kita dapat 6 poin itu akan sangat menguntungkan kita atau enggak kita bahkan mengurangi beban kita buat main di bulan Juni nanti sih lawan. Udah pasti lawan Cina. lawan Di Cina. Di GBK juga. Kita farewell bareng nih sama orang Jepang kan. Ke Piala Dunia bareng-bareng sama Iya, tahu. malah kalau misalnya kita 6 poin, dapat 9 poin itu kita bisa peringkat 2 kan? Iya, Iya, peringkat dua. otomatis sesuai Otomatis. misinya Pak Erick Thohir kan. Tapi ya kemarin Lansat juga kemarin gue nonton interviewnya, Lansat cuma bilang pokoknya kita harus kunci 7 poin. Mau dari manapun itu kita harus kunci 7 poin pokoknya. 7 poin tuh lu udah langsung ke auto lolos. 7 poin aja minimal. Kalau kan dia mungkin mau ngambil 3-4 kali ya. Iya. Ya semoga juga nanti kalau lawan Jepang kan Jepang milih anak SMA aja udah Iya, 7 udah, poin udah. saja lah. Udah lolos Bang Jepang. Tapi SMA-nya juga jago sih Bang gitu. Iya sih. SMP juga jago sih. Ya udah kali ya, obrolan kita udah banyak lagi kita bahas dari Iya. di London, terus juga ada update diaspora juga yang kita kasih tahu. Dan jangan lupa buat teman-teman yang nonton buat like, subscribe sama komen. Sama gue mau ngasih info lagi kayak tadi di awal, di tanggal 25 ini Mi. Ya. Perspektif dan juga Challenge bakal kolaborasi bersama, kita bakal gelar nobar di In Out Coffee, itu adanya di Buaran. Untuk informasi lebih jelasnya, gimana mekanismenya, itu nanti kita bakal update di masing-masing sosmed, di Perspektif, di Challenge, dan juga di In Out itu sendiri. Ya, Oke, betul. jadi teman-teman jangan lupa liatin update-nya ya. Ya. Oke, episode hari ini gue tutup. Thank you semuanya udah hadir. Thank you Dimas, thank you apa ya? Thank you. Saya sorry, gue tadi salah-salah mulu apis-apis Yeah. ya. Thank you semuanya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.